Amerika Serikat sudah lama menjadi pelopor dalam dunia teknologi. Pengaruhnya membentuk cara kita berkomunikasi. Ini mengubah cara kita belajar dan menghibur diri. Kepemimpinan ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun dan ide-ide cemerlang. Negara ini menciptakan lingkungan di mana pemikiran-pemikiran baru bisa tumbuh. Lingkungan inilah yang membantu menciptakan dunia digital yang kita kenal sekarang. Saat kita berada di pertengahan tahun 2025 ini, peran sebagai perintis ini terus menentukan sebagian besar dunia teknologi global kita, memengaruhi miliaran orang setiap hari di berbagai benua dan budaya. Ada kerjasama yang istimewa yang sangat penting untuk kesuksesan ini. Universitas, perusahaan swasta, dan pemerintah sering bekerja sama. Universitas melakukan penelitian dasar. Mereka menjelajahi batas-batas baru pengetahuan. Perusahaan kemudian mengambil ide-ide ini. Mereka mengubahnya menjadi produk dan layanan yang berguna untuk semua orang. Pemerintah sering memberikan dukungan. Dukungan ini bisa berupa dana untuk penelitian, bisa juga berupa kebijakan yang mendorong inovasi. Semangat kerja sama ini telah membangun mesin yang kuat untuk kemajuan teknologi, yang terus mendorong batas dan mengubah apa yang dianggap mungkin. Semangat inovasi ini sangat tertanam dalam budaya Amerika. Ada keberanian untuk mengambil risiko. Ada penerimaan bahwa kegagalan bisa menjadi langkah menuju kesuksesan. Pola pikir ini mendorong pengusaha untuk mencoba hal-hal baru. Ini membantu mereka menantang cara-cara lama dalam berbisnis. Coba bayangkan internet di masa awal. Itu adalah proyek pemerintah. Kemudian, berkembang menjadi platform global untuk perdagangan dan komunikasi. Perjalanan ini menunjukkan kekuatan kecerdikan Amerika dan kemampuannya untuk mengubah ide-ide dasar menjadi teknologi yang dipakai di seluruh dunia. Kisah kepemimpinan teknologi Amerika adalah kisah tentang visi. Ini juga kisah tentang usaha tanpa henti. Dari telepon pertama hingga jaringan rumit saat ini, pemikir-pemikir Amerika selalu terdepan. Mereka tidak hanya menciptakan teknologi, mereka juga membangun industri di sekitarnya. Ini telah menciptakan lapangan kerja. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di Amerika maupun di seluruh dunia. Bagian-bagian selanjutnya dari pembahasan ini akan menjelajahi bidang-bidang spesifik dari kepemimpinan ini. Kita akan melihat telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi. Kita juga akan mengkaji faktor-faktor yang mendukung dominasi yang terus berlanjut ini. Kepemimpinan Amerika di bidang telekomunikasi dibangun di atas jaringan yang luas dan canggih. Jaringan ini menghubungkan jutaan orang dan bisnis di seluruh negeri. Jaringan ini juga menghubungkan Amerika dengan seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan telah menginvestasikan banyak sekali uang untuk kabel serat optik. Mereka telah membangun menara telepon seluler yang tak terhitung jumlahnya. Infrastruktur ini adalah tulang punggung kehidupan digital kita. Ini memungkinkan kita menelepon, mengirim pesan, dan mengakses informasi secara instan. Besarnya jaringan ini adalah bukti ambisi dan keahlian teknik Amerika, membentuk urat nadi tempat data global mengalir. Pengembangan teknologi 5G adalah contoh terbaru dari kepemimpinan ini. Perusahaan-perusahaan Amerika adalah pemain kunci dalam menciptakan standar 5G. Mereka juga menerapkan jaringan 5G dengan cepat. 5G menjanjikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi. Ini akan memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke jaringan pada saat yang bersamaan. Ini akan memungkinkan teknologi baru seperti mobil tanpa pengemudi dan kota pintar. Dorongan untuk 5G menunjukkan komitmen Amerika untuk tetap menjadi yang terdepan dalam teknologi komunikasi, memastikan infrastrukturnya dapat mendukung inovasi dan permintaan di masa depan, baik dari konsumen maupun industri. Perusahaan-perusahaan AS juga memainkan peran penting dalam menetapkan standar telekomunikasi global. Insinyur mereka berpartisipasi dalam badan-badan internasional. Badan-badan ini memutuskan bagaimana berbagai teknologi harus bekerja sama. Pengaruh ini berarti bahwa inovasi Amerika sering menjadi standar global. Ini membantu memastikan bahwa perangkat yang dibuat di berbagai negara dapat berkomunikasi satu sama lain dengan lancar. Selain itu, perusahaan Amerika adalah pelopor dalam komunikasi satelit. Perusahaan seperti SpaceX, dengan proyek Starlink-nya, meluncurkan ribuan satelit. Satelit-satelit ini bertujuan untuk menyediakan akses internet ke daerah-daerah terpencil di seluruh dunia, menjembatani kesenjangan digital. Dampak dari kepemimpinan telekomunikasi ini sangat besar. Ini memungkinkan perdagangan global. Ini memfasilitasi kerjasama internasional. Ini memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan orang yang dicintai, meski terpisah jarak. Keandalan dan kecepatan jaringan telekomunikasi yang dipimpin Amerika mendukung banyak industri lain. Dari keuangan hingga layanan kesehatan, sektor-sektor ini bergantung pada aliran informasi yang terus-menerus. Kekuatan mendasar dalam telekomunikasi ini adalah komponen penting dari dominasi teknologi Amerika secara keseluruhan.
menyediakan platform yang kuat, tempat layanan digital lain dapat dibangun dan dikembangkan secara global. Amerika Serikat sudah lama mendominasi dunia penyiaran dan pembuatan konten. Studio-studio Hollywood membuat film dan acara televisi yang ditonton miliaran orang di seluruh dunia. Organisasi Berita Amerika punya jangkauan sedunia, membentuk cara banyak orang memahami peristiwa terkini. Dominasi ini bukan hanya soal jumlah, ini juga tentang kualitas dan inovasi dalam cara bercerita dan teknik produksi. Para kreator Amerika terus mendorong batas-batas hiburan, dari film bioskop yang hebat, sampai serial televisi panjang yang menarik, yang telah memikat penonton internasional selama puluhan tahun. Saat beralih ke siaran digital, perusahaan Amerika memimpin perubahan ini. Mereka mengembangkan teknologi baru untuk televisi definisi tinggi. Mereka merintis cara-cara baru untuk menyampaikan konten kepada pemirsa. Peralihan dari sinyal analog ke digital adalah pekerjaan yang rumit. Namun, stasiun penyiaran dan perusahaan teknologi Amerika berhasil melakukannya dengan baik. Ini memastikan bahwa pemirsa menerima kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Ini juga membuka kemungkinan baru untuk layanan interaktif dan lebih banyak saluran, benar-benar mengubah pengalaman menonton televisi, dan menetapkan standar baru untuk penyiaran di seluruh dunia. Baru-baru ini, munculnya layanan streaming dan platform over the top semakin memperkuat pengaruh Amerika. Perusahaan seperti Netflix, Amazon Prime Video, dan Disney Plus adalah raksasa global. Mereka membuat konten asli. Mereka juga menyebarkan banyak sekali koleksi film dan acara kepada pelanggan di hampir setiap negara. Platform-platform ini telah mengubah total cara kita menikmati media. Kita sekarang bisa menonton apa yang kita mau, kapan kita mau, di perangkat apa saja. Perubahan teknologi ini, yang didorong oleh inovasi Amerika, telah mengubah dunia hiburan sepenuhnya, menantang model penyiaran lama. Kemajuan teknologi di balik platform streaming ini sangat penting. Ini melibatkan algoritma canggih untuk rekomendasi tontonan. Ini membutuhkan infrastruktur cloud yang besar untuk menyimpan dan mengirimkan konten video dengan lancar. Ini juga bergantung pada analisis data canggih untuk memahami selera penonton. Perusahaan teknologi Amerika telah sangat unggul dalam mengembangkan teknologi pendukung ini. Ini telah memberi mereka keunggulan besar di pasar streaming global. Kemampuan mereka untuk menggabungkan konten menarik dengan sistem pengiriman canggih, memastikan bahwa cerita dan hiburan Amerika terus menjangkau dan memengaruhi penonton global secara efektif. Kalau kita bicara soal teknologi informasi, dominasi perusahaan Amerika tidak bisa dibantah. Beberapa perusahaan raksasa, sering disebut dengan singkatan seperti AMG, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, punya kekuatan yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan perangkat lunak, perangkat keras, dan platform online yang miliaran orang gunakan setiap hari. Dari sistem operasi di komputer kita hingga mesin pencari yang kita pakai untuk cari informasi, perusahaan IT Amerika sangat menyatu dengan kehidupan digital modern. Inovasi mereka telah menetapkan standar global dan mengubah seluruh industri. Dalam pengembangan perangkat lunak, kontribusi Amerika sangat mendasar. Sistem operasi Windows dari Microsoft telah menjadi andalan di komputer pribadi selama puluhan tahun. Mac OS dan iOS dari Apple telah mendorong inovasi dalam desain antarmuka pengguna dan komputasi mobil. Selain sistem operasi, perusahaan Amerika memimpin dalam perangkat lunak produktivitas, alat kreatif, dan solusi untuk perusahaan. Gerakan open source, meskipun global, juga telah melihat kontribusi signifikan dari pengembang dan organisasi Amerika, mendorong budaya kerjasama dan kemajuan pesat dalam kemampuan perangkat lunak yang tersedia untuk semua orang. Komputasi awan adalah bidang lain di mana raksasa teknologi AS sangat unggul. Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform menyediakan tulang punggung untuk banyak sekali layanan online dan bisnis di seluruh dunia. Mereka menawarkan daya komputasi yang bisa disesuaikan, penyimpanan, dan banyak layanan digital lainnya. Ini memungkinkan perusahaan, besar dan kecil, untuk beroperasi tanpa perlu investasi infrastruktur fisik sendiri yang mahal. Pengembangan platform cloud raksasa ini merupakan pencapaian luar biasa di bidang IT, memungkinkan era baru transformasi digital untuk bisnis di seluruh dunia. Lebih lanjut, Amerika Serikat berada di garis depan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Universitas dan laboratorium riset perusahaan membuat penemuan-penemuan baru yang penting dalam AI, yang mengarah pada penerapan di bidang-bidang seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan gambar, dan sistem otonom. Meskipun komputasi kuantum masih dalam tahap awal, perusahaan dan lembaga penelitian Amerika berinvestasi besar-besaran. Mereka bertujuan untuk membuka potensinya yang besar untuk memecahkan masalah rumit yang saat ini di luar jangkauan komputer biasa.
Investasi ini menandakan ambisi berkelanjutan untuk memimpin revolusi teknologi di masa depan. Bagian kelima, ruang mesinnya, mendorong inovasi melalui riset dan dunia usaha. Faktor penting di balik kepemimpinan teknologi Amerika adalah pendekatan yang sangat terpadu untuk penelitian dan pengembangan, atau R&D. Ini bukan hanya soal laboratorium yang terpisah-pisah. Ini melibatkan hubungan dinamis antara institusi akademik, lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta. Penelitian dasar sering didanai pemerintah dan dilakukan di universitas meletakkan dasar untuk penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan ini kemudian diambil oleh sektor swasta. Perusahaan berinvestasi lebih lanjut untuk mengembangkan ide-ide awal ini menjadi produk dan layanan yang bisa dijual yang dapat menjangkau pasar global. Siklus berkelanjutan ini mendorong aliran inovasi. Kekuatan sektor swasta Amerika sangat penting dalam proses ini. Negara ini memiliki tradisi kewirausahaan dan modal ventura yang panjang. Ini berarti bahwa orang-orang dengan ide menjanjikan sering bisa menemukan dana dan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulai perusahaan baru. Perusahaan rintisan ini sering menjadi sumber inovasi yang mengubah keadaan yang menantang pemain lama dan menciptakan pasar yang benar-benar baru. Keberanian untuk berinvestasi dalam usaha berisiko tinggi, namun berpotensi untung besar, adalah ciri khas sistem Amerika. Ini memungkinkan eksperimen cepat dan penjualan teknologi baru dengan cepat. Selain itu, ada budaya yang merayakan inovasi dan kesuksesan komersial. Tokoh seperti Steve Jobs, Bill Gates, dan Elon Musk dianggap sebagai visioner. Kisah mereka menginspirasi generasi baru insinyur, ilmuwan, dan pengusaha. Aspek budaya ini tidak bisa dianggap remeh. Ini menumbuhkan keyakinan akan kekuatan teknologi untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kehidupan. Ini juga mendorong semangat bersaing, dengan perusahaan terus berusaha saling mengungguli dengan produk yang lebih baru dan lebih baik. Dorongan kompetitif ini, ditambah dengan sistem hak kekayaan intelektual yang kuat, memberi insentif untuk investasi R&D berkelanjutan. Besarnya belanja R&D oleh perusahaan Amerika juga merupakan faktor penting. Perusahaan teknologi besar menginvestasikan miliaran dolar setiap tahun untuk menjelajahi batas-batas teknologi baru. Ini mencakup segalanya mulai dari ilmu pengetahuan dasar hingga teknik terapan. Komitmen keuangan berkelanjutan ini memastikan bahwa mereka tetap terdepan. Ini memungkinkan mereka untuk menarik talenta terbaik dari seluruh dunia. Banyaknya sumber daya yang didedikasikan untuk R&D di AS menciptakan kekuatan besar yang sulit ditandingi negara lain secara konsisten di begitu banyak bidang teknologi yang beragam. Bagian 6. Tanah yang subur, peraturan yang mendukung dan keunggulan akademik. Lingkungan peraturan di Amerika Serikat sering digambarkan fleksibel, terutama terkait teknologi baru. Meskipun tidak pakai kerumitan dan perdebatan, umumnya ada kecenderungan untuk membiarkan inovasi berkembang sebelum memberlakukan batasan yang ketat. Pendekatan ini telah memberi ruang bagi teknologi baru seperti internet, media sosial, dan kecerdasan buatan untuk tumbuh pesat. Penekanannya sering pada mendorong persaingan dan solusi berbasis pasar. Pendekatan yang relatif longgar ini, terutama di tahap awal pengembangan teknologi, bisa menjadi pendorong kuat untuk pertumbuhan dan eksperimen. Peran universitas-universitas top Amerika sangat penting untuk kehebatan teknologinya. Institusi seperti MIT, Stanford, Caltech, dan banyak lainnya adalah pemimpin dunia dalam penelitian sains dan teknik. Mereka menarik pemikir-pemikir paling cerdas dari seluruh dunia. Universitas-universitas ini bukan hanya tempat belajar, mereka adalah pusat inovasi yang hidup. Mereka menghasilkan lulusan berketerampilan tinggi secara berkelanjutan, yang kemudian bekerja di industri atau memulai perusahaan teknologi sendiri. Banyak terobosan teknologi penting berasal dari laboratorium pusat-pusat akademik ternama ini. Universitas-universitas ini juga membina hubungan erat dengan industri. Sudah biasa bagi profesor untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam proyek penelitian. Banyak universitas memiliki kantor transfer teknologi yang bertugas memberikan lisensi penemuan yang dikembangkan di kampus kepada dunia usaha. Hubungan erat ini membantu menjembatani kesenjangan antara penemuan akademik dan penerapan komersial. Ini memastikan bahwa pengetahuan baru cepat diubah menjadi inovasi praktis. Kedekatan universitas seperti Stanford dengan Silicon Valley adalah contoh nyata bagaimana kerjasama ini dapat menciptakan ekosistem inovasi yang kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Lebih lanjut, AS telah membangun jaringan kerjasama global yang luas. Peneliti dan perusahaan Amerika aktif berpartisipasi dalam kelompok ilmiah internasional. Mereka terlibat dalam kemitraan dengan institusi dan perusahaan dari negara lain. Keterbukaan terhadap talenta dan ide global ini memperkaya sistem inovasi Amerika. Ini memungkinkan AS untuk memanfaatkan sumber pengetahuan dan keahlian dari seluruh dunia.
Meskipun persaingan ketat, aspek kerjasama ini membantu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih luas, sering menghasilkan manfaat bersama dan kemajuan lebih cepat dalam mengatasi tantangan global yang rumit. Bagian 7, Jangkauan Global, Dampak Luas Kehebatan Teknologi Amerika. Keuntungan dari kepemimpinan teknologi Amerika jauh melampaui batas negaranya sendiri, menciptakan dampak global yang signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah penyebaran produk dan layanan inovatif ke seluruh dunia. Ponsel pintar yang dirancang di California, perangkat lunak yang dikembangkan di Seattle, dan layanan streaming yang berasal dari Los Angeles dengan cepat tersedia bagi konsumen di berbagai benua. Ini memberi orang di mana saja akses ke alat yang dapat meningkatkan komunikasi, produktivitas, dan hiburan. Kecepatan teknologi ini diadopsi secara global menunjukkan daya tarik dan kegunaannya yang universal. Teknologi Amerika juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara lain. Platform dan alat yang dibuat oleh perusahaan AS memungkinkan bisnis di mana saja beroperasi lebih efisien, menjangkau pasar baru, dan berinovasi dalam konteks lokal mereka sendiri. Misalnya, layanan komputasi awan memungkinkan perusahaan rintisan di negara berkembang mengakses infrastruktur IT yang kuat tanpa investasi awal yang besar. Platform e-commerce menghubungkan pengrajin kecil di desa terpencil dengan pelanggan global. Pemberdayaan teknologi ini mendorong kewirausahaan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara luas. Selain itu, kemajuan teknologi Amerika telah mendorong kemajuan di sektor global penting, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Teknologi pencitraan medis, penelitian farmasi yang didorong AI, dan platform telehealth yang dikembangkan di AS meningkatkan hasil kesehatan di seluruh dunia. Demikian pula, platform pembelajaran online dan sumber daya pendidikan digital, banyak di antaranya berasal dari universitas dan perusahaan teknologi Amerika, memperluas akses pendidikan bagi jutaan orang. Alat-alat ini membantu mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia, dengan membuat akses ke informasi dan keahlian lebih mudah bagi semua orang. Standar yang ditetapkan oleh teknologi Amerika sering menjadi standar global secara tidak resmi. Ini dapat menyederhanakan perdagangan internasional dan kemampuan sistem untuk bekerja sama. Ketika perangkat dan sistem perangkat lunak mengikuti protokol umum, yang sering dirintis atau dipopulerkan oleh perusahaan AS, ini mempermudah berbagai negara dan perusahaan untuk terhubung dan bekerja sama. Meskipun ini menimbulkan pertanyaan tentang ketergantungan, ini juga memfasilitasi ekonomi global yang lebih saling terhubung. Bahasa teknologi umum yang digunakan melalui platform ini dapat mendorong pemahaman dan kerjasama yang lebih besar, bahkan di tengah kerumitan geopolitik, dengan mendukung pengalaman digital bersama. Bagian 8, menghadapi tantangan untuk mempertahankan keunggulan teknologi. Meskipun posisinya saat ini kuat, Amerika Serikat menghadapi beberapa tantangan besar dalam mempertahankan kepemimpinan teknologinya. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya persaingan global. Negara-negara, terutama di Asia, berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan. Mereka mengembangkan raksasa teknologi mereka sendiri. Negara seperti Tiongkok maju pesat di bidang seperti 5G, kecerdasan buatan, dan teknologi energi terbarukan. Persaingan yang meningkat ini berarti AS tidak bisa lagi menganggap remeh peran utamanya. AS harus terus berusaha berinovasi lebih cepat dan lebih efektif untuk tetap di depan dalam persaingan yang semakin ketat. Kekhawatiran lain adalah kemungkinan ketergantungan pada rantai pasok global, terutama untuk komponen penting seperti semikonduktor. Meskipun AS merancang banyak chip canggih, sebagian besar pembuatannya dilakukan di luar negeri. Gangguan pada rantai pasok ini, baik karena ketegangan geopolitik, bencana alam atau pandemi, dapat berdampak parah bagi industri teknologi Amerika. Upaya sedang dilakukan untuk memperkuat kemampuan manufaktur dalam negeri. Tetapi ini adalah usaha yang rumit dan mahal. Memastikan pasokan komponen teknologi penting yang kuat sangatlah penting untuk stabilitas dan kepemimpinan di masa depan. Kekuatan besar yang dimiliki oleh beberapa perusahaan teknologi Amerika yang dominan juga menimbulkan tantangan, termasuk kekhawatiran tentang monopoli konten dan konsentrasi pasar. Perusahaan-perusahaan ini mengendalikan banyak sekali data dan memengaruhi sebagian besar ekonomi digital dan diskusi publik. Hal ini telah menyebabkan perdebatan tentang masalah anti-monopoli, privasi data, dan penyebaran informasi yang salah. Regulator di AS dan di luar negeri sedang berusaha mencari cara mengatasi masalah ini tanpa menghambat inovasi. Menemukan keseimbangan yang tepat itu sulit, dan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan persaingan yang sehat.
Akhirnya, ada tantangan internal seperti memastikan pasokan talenta STEM yang terampil secara berkelanjutan. Meskipun Universitas AS menarik talenta global, ada kebutuhan terus-menerus untuk memperkuat pendidikan STEM dalam negeri sejak usia dini. Selain itu, masalah seperti kesenjangan digital di dalam negeri, memastikan akses yang adil terhadap teknologi baru, dan mengatasi dampak etis dari perubahan teknologi yang cepat, seperti dampak AI pada pekerjaan, memerlukan pertimbangan cermat. Berhasil mengatasi tekanan internal dan eksternal ini akan menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan teknologi Amerika di dekade mendatang. Bagian 9, kesimpulan, merencanakan arah untuk kepemimpinan teknologi yang bertahan lama. Singkatnya, kepemimpinan Amerika di sektor teknologi informasi dan komunikasi dibangun di atas dasar yang kuat. Dasar ini mencakup sejarah inovasi sebagai perintis. Ini didukung oleh kerjasama yang kuat antara akademisi, industri, dan pemerintah. Dominasi negara ini dalam telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi berasal dari infrastrukturnya yang canggih. Ini juga datang dari kontribusi luar biasa dari perusahaan dan lembaga penelitiannya. Elemen-elemen ini telah bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang dinamis yang terus mendorong batas dari apa yang mungkin secara teknologi. Faktor pendukungnya ada banyak. Budaya yang mendorong pengambilan risiko dan kewirausahaan memainkan peran penting. Ketersediaan modal ventura untuk mendanai ide-ide baru sangatlah penting. Kerangka peraturan yang fleksibel telah memungkinkan teknologi baru muncul dan berkembang. Universitas kelas dunia bertindak sebagai mesin penelitian dan pengembangan talenta. Elemen-elemen ini dikombinasikan dengan investasi sektor swasta yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan, telah menciptakan lahan subur untuk kemajuan teknologi. Lingkungan ini tidak hanya mendorong AS ke garis depan, tetapi juga memiliki dampak yang besar dan mengubah seluruh dunia. Namun, seperti yang telah kita lihat, posisi kepemimpinan ini tidak dijamin selamanya. Munculnya pesaing global merupakan tantangan besar. Ketergantungan pada rantai pasok internasional untuk komponen penting menciptakan kerentanan. Perdebatan internal tentang kekuatan perusahaan teknologi besar dan kebutuhan untuk memastikan akses yang adil dan pengembangan teknologi baru yang etis juga memerlukan penanganan yang hati-hati. Tantangan-tantangan ini besar. Mereka membutuhkan strategi proaktif dan kemauan untuk beradaptasi jika dominasi ingin dipertahankan. Untuk mempertahankan posisi terdepannya di dekade mendatang, Amerika Serikat harus terus berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan. AS harus mendukung pendidikan STEM untuk membina generasi inovator masa depan. AS perlu mendorong persaingan yang adil, sambil juga mendukung industri strategis. Beradaptasi dengan kenyataan global baru, mengatasi masalah etika dengan bijaksana, dan memastikan manfaat teknologi dirasakan secara luas, akan menjadi sangat penting. Perjalanan kepemimpinan teknologi adalah perjalanan yang berkelanjutan, membutuhkan kewaspadaan terus-menerus, visi yang berani, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk inovasi dan adaptasi.